Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat hadir lagi. Waduh, udah berapa video tuh? Udah lama ya, udah seriesnya ya. Jadi yang baru-baru nyampe nih ceritanya kan di channel gue. Itu ada banyak banget program, jadi lu bisa explore aja. Dan hari ini di diskusi senja, kalau lu pengen nonton diskusi senja yang lain bisa lihat episode sebelumnya. Hari ini tuh lu spesial banget, nggak spesial sih, ngobrolin indigo. Karena kemarin kita udah ngomongin jin konyol lah, jin aneh, jin apalah segala macem. Karena jin itu lemah gitu. Bareng sama Baji tentunya, terus juga sama Babai Ali juga yang selalu ada di acara ini. Oke, sekarang hari ini kita bakal bahas indigo. Indigo itu kan kadang di teman-teman lu juga kan suka ada tuh ya, yang sosok tahu gitu kan. Ada setan nih di ruang OSIS misal kalau lagi sekolah, atau di ruang UKS lah. Bentuknya cewek begini nggak punya hidung. Nah sekarang gini dulu, indigo tuh yang gimana sih? Indigo yang suka ngeliat setan aja. Yang ngeliat setan. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa ngelihat kita enggak? Halu kalau kata saya tuh. Enggak gini loh. Ya oke, jin ada. Kita nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Kenapa bisa kayak gitu kan? Iya, memang kalau jin tuh kan memang dibuat ya, ditakdirkan oleh Allah. Emang dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Nah itu kan. Nah cuman kan ada yang unik ketika ada orang-orang yang bisa ngelihat. Gitu. Banyak. Ntar dulu, ini orangnya unik nih maksudnya. Ya unik, karena kenapa disebut unik? Karena nggak umum. Indigo kan nggak banyak, nggak umum. Nggak banyak. Iya. Tapi kalau jaringan banyak. Iya, maksudnya gini, nggak banyak tuh bukan rata-rata orang gitu. Hanya orang-orang tertentu kan. Iya. Itu yang bisa seperti itu. Yang jadi masalah, kenapa mereka bisa seperti itu kan gitu? Kenapa mereka berbeda kan gitu? Nah banyak yang yang mengatakan atau berpikir bahwa indigo ini adalah kelebihan, kan umumnya gitu kan? Ya kelebihan katanya. Kelebihan katanya punya Indra keenam. Indra keenam lah, itu adalah apa ya? Disebutnya kalau bahasa asingnya itu apa sih? Apa? Alah lupa istilahnya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya lupa saya. Ya. Sebetulnya itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Justru itu penyakit malah. Penyakit. Ada gangguan gitu. Gangguan di otak ini berarti. Ya gangguan, jadi gangguan dari luar ya, dari jin yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia terbantu bisa melihat. Jadi si jinnya bersemayam gitu. Ya. Dia bersemayam gitu. Bisa masuk di dalamnya, diem di dalam tubuhnya, bisa juga dia tinggal di luar. Dia masuk kadang-kadang. Contohnya kayak misalkan Rikyoshi. Nah itu kalau yang seperti itu banyak sih akhirnya yang masuknya gitu. Karena dia sendiri, kalau saya lihat dia juga melakukan ritual juga. Semacam ritual. Dia juga punya spiritual Bang. Iya ya, kayak gitu kan. Ya kalau di kita ya ini kan kadang rada risihnya bukan mau mengesankan bahwa dia tuh jelek atau gimana ya. Tapi kalau menurut pandangan Islam itu jelas nggak boleh ya. Kita berhubungan dengan jin itu nggak boleh. Minta tolong ke jin nggak boleh. Gitu. Itu nggak boleh hukumnya. Iya benar, itu kan musyrik itu. Nah itu, jadi nanti jatuhnya itu seperti di Al-Jin ayat 6 diingatkan di situ. Nanti ada laki-laki yang bekerja sama dengan jin. Nah nanti akhirnya mereka saling menyesatkan. Sudah diperingatkan oleh Allah. Sadar nggak sadar nanti jadi sesat gitu. Di Al-Jin, dicari aja nanti ya suratnya. Al-Jin ayat 6. Itu sebetulnya bukan kelebihan, malah tadi itu gangguan. Saya pernah 2 kali digangguin jin. Bukan. Apa? Ngobatin lah ya. Ngobatin orang yang ngobatin indigo gitu. Kalau itu mah nggak siang nggak malam. Gak siang gak malam tuh dia ngelihat aja. Ngelihat. Siang jam 12 aja dia bisa ngelihat. Ya, teman saya juga ada yang kayak gitu sih. Gitu. Terang benderang. Orang kan kadang-kadang
kalau malam baru bisa gitu. Ini siang juga ya. Dia sampai tahu nama jinnya, maksudnya nama si setannya itu. Namanya siapa dia? Iya, bisa jadi, bisa jadi. Namanya dia. Iya, namanya dia. Bisa jadi bisa kayak namanya bisa dia? jadi kayak gitu dia berteman. Nah, ini ada dua ya. Yang satu nggak berteman karena dia sendiri sering ketakutan. Ketika yang menampakkan dirinya menakutkan, takut dia. Jadi kutipan tadi Al-Zin ayat 6 ya. Dan bahwasanya adalah beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah itu. Nah di Quran kan diperingatkan tuh. Artinya di situ kita nggak boleh berteman dan meminta pertolongan pada mereka. Gitu. Karena ujungnya nanti diingatkan kan. Nah di sini coba lihat. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan, ya kan? Artinya nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu. Ya saya pun pernah sih. Nah, kalau yang orang yang penyakit indigo ini gimana caranya Bu ini? Ya Dia harus tetap di ruqyah juga kan? di ruqyah. Jadi supaya si jinnya keluar, nggak betah lagi di situ. Oke, sebelum ke ruqyah nih Pak Haji. Nah, Banyak kan cerita-cerita aneh ini ya. banyak. Jadi waktu saya ngeruqyah pun itu bahkan ketika jinnya keluar saya tanya kan, kalau saya kan nggak bisa ngelihat ya. Saya tanya ke dia, ada berapa? Banyak katanya. Ya berapa banyak itu? Nggak kehitung. Kayak orang habis nonton bola, bubar main bola. Banyak. Saking banyaknya. Katanya anak indigo ini. Saking banyaknya. Nah, itu kan berarti kan udah numpuk di badannya. Makanya dia mau siang mau malam bisa ngelihat ya. Nah, kalau anak-anak indigo yang diarahin ke tempat-tempat yang katanya punya magis gitu misalnya. Ya itu juga kalau menurut saya jadi eksplorasi yang seharusnya diobatin malah dimanfaatkan. Kasihan kalau menurut saya. Walaupun kadang si indigo ini juga nggak takut ya. Ada juga, ini ada dua kasus nih. Yang satu kadang ketakutan kalau ngelihat yang serem. Kalau yang nggak serem dia masih bisa tahan. Nah, yang satu berteman. Ya, maksudnya gimana? Yang satu berteman? Berteman dia ngobrol biasa. Kalau nonton TV nih, dia sendiri nonton TV nih. Itu kayak orang berdua gitu. Kayak orang berdua, kayak ada temen yang ngobrol biasa bercanda. Itu biasanya yang suka nuntun ke tempat-tempat begitu karena udah percaya apa gimana? Ya biasanya kan mereka kadang-kadang karena menurut dia itu real gitu, nyata. Jadi ketika diajak main ya ikut aja main, diajak kemana ya bisa ikut. Nah itu dua kasus ya. Jadi yang kita ini biar jelas nih ceritanya. Yang satu laki-laki nih yang kadang ketakutan. Nah yang cewek ini enggak nih. Dua orang berbeda nih. Iya, dua orang berbeda. Rumahnya juga jauh nih. Iya. Nah yang cewek ini dia bermain. Jadi main ngobrol. Kadang-kadang lagi belajar nih katanya, nongol, ketawa-ketawa, ngajak bercanda. Itu yang disebut indigo. Jadi dia bisa ngelihat, bisa ya kadang-kadang juga bisa ngeramal kayak gitu kan. Ya sebetulnya kan ramalan itu tebak-tebakan. Iyalah. Oke, baik lagi di indigo Pak. Ini banyak kan di kalangan masyarakat kita ya. Ada memang beberapa indigo yang mungkin nggak semua ya. Nah, indigo ini sebagai turunan atau memang ditunjuk sama jin tersebut atau bagaimana Pak? Nah kadang gini, yang saya lihat ya, yang pernah saya ruqyah nih, yang satu ya karena ulah orang tua karena nggak ngerti ya. Jadi dari kecil nih anak nih kalau sakit pasti dibawa ke orang pintar. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, ini bapaknya hobi kayak gitu, hal-hal yang mistis. Jadi si anaknya dikasih amalan tertentu, dikasih ini gitu tuh, katanya buat penjagaan. Yang ujungnya masuk si jinnya. Makanya yang kedua orang ini saya beda penanganannya.
Yang satu saya saranin jangan datang lagi ke orang-orang pintar sambil saya ruqyah. Yang satu ini yang perempuan nih, saya saranin jangan diteruskan amalannya. Nah, terus banyak di kalangan masyarakat, terutama orang-orang paranormal atau kiai atau apa yang lah ya, apa dukun atau sebagai itulah. Terus saya pernah bertanya pada orang tersebut, itu dulu kan bukan bahasa indigo ya, dulu mah, jadi punya kelebihan katanya. Kelebihan. Dulu bahasa kelebihan. Nah, saya tanya, Abah, contoh ya, Abah, ini dia bisa melihat loh, Bah. Terus dia bisa ngobrol, diinteraksi langsung sama makhluk-makhluk itu gimana? Wah, itu kelebihan, itu bagus. Ini bacain surat ini apa? Iya, ada bacaan tertentu kan. Wiridanya gini. Ada wiridanya. Itu gimana, Pak Ji? Nah, ini yang salah justru kita membuka diri, memberikan tempat ruang bagi jin untuk masuk ke dalam diri kita gitu. Nah, ini banyak yang nggak disadari ya, banyak juga yang kalau yang belum tahu mungkin kontra ke saya ya, mungkin juga ada yang sedikitnya nggak suka lah, atau ada juga yang terang-terangan nggak suka dengan keterangan saya. Tapi ketika mereka dapat masalah, baru mereka masalah. Nah, ini juga yang perempuan bukan anak yang nggak tahu agama, orang tuanya ustadz. Yang sering diajakin main itu. Hah? Yang mana nih? Bukan, nggak pernah kesini. Perempuan. Ini yang perempuan ini bapak. Maksudnya yang indigo ini? Yang indigo. Yang tadi yang member 2. Ya, member 2. Bapaknya kebingungan kan, padahal dia ustadz padahal. Ustadz. Ustadz loh ini kan. Ya, umurnya juga di atas saya. Pengetahuan agama, kitab-kitabnya juga banyak di rumah. Jadi menguatkan si jin itu bisa berinteraksi langsung dan menempel ya. Nempel jadi gini, karena banyak karena banyak yang nggak ngerti ya amalan-amalan tertentu. Niatnya sih mungkin ya ada yang alasannya untuk penjagaan, alasannya untuk, bahkan ada alasannya untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi amalan ini nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah, ini justru disenangi sama mereka. Disenangi. Saya bisa ngomong kayak gini karena seringnya, bukan sekedar yang indigo, yang di luar indigo juga gitu. Kalau yang indigo kan beda nih. Dia bisa berinteraksi, dia bisa ngobrol, bahkan punya kemampuan tersendiri. Ada yang bisa ngobatin, ada yang bisa ngeramal. Iya. Nah, yang ngeramal itu tuh. Iya, ada yang ngeramal dan ngobatin gitu. Bahkan ada yang ngobatin itu. Gitu. Itu contoh besarnya ya. Ya, jadi ketika mereka melihat, bisa ngeramal nih, bisa ngobatin, ini dipikirnya kelebihan. Jadi indigo, balik lagi ke indigo tadi. Pak Haji bilang bahwa indigo itu tadi pertama itu apa namanya? Yang jin itu menyukai orang. Ada yang disukai. Ada yang disukai dan ada yang mencari. Ya, jadi ada dengan amalan. Ada yang tanpa sadar ya. Dia menggunakan amalan tertentu. Ya, terus ada yang tidak, dia misalkan emang dari kecil nih udah disukai gitu. Cuman saya sering observasi ya, saya selidik. Kenapa bisa disukai gitu? Nah, itu masalahnya. Nah, ternyata itu adalah ulah orang tuanya. Orang tuanya juga yakin saya bukan bermaksud nggak bagus ke anaknya. Cuman karena ketidaktahuan ya. Nah, selama ini yang saya tahu kebanyakan orang tuanya tidak tahu bahwa hal itu bisa membahayakan gitu. Seperti datang ke orang pintar dikasih amalan tertentu atau jimat tertentu gitu kan. Nah, ini kan dipikirnya itu bukan hal yang salah. Nah, ketika bermasalah nih, baru mereka nyadari. Awalnya yang satu nih, yang laki itu juga nganggap kelebihan. Nah, yang saya lihat di sini, saya sangat prihatin sekali. Itu kejadian dengan
keponakan saya sendiri Pak Haji. Hmm. Ya mungkin dari segi keluarganya, yang pertama tidak percaya dengan hal tersebut. Kamu nih apa sih? Udah sih jangan mikir gitu. Padahal dia sedang lagi interaksi sama si jin tersebut. Karena tadi bilang dia disukai sama si jin. Nah, keluarganya selalu membantah, apa sih kamu, selalu begitu ya. Nah, akhirnya sampai dengan detik ini dia hanya orangnya sadar, makan ya makan biasa, tapi tidak mau bicara sama manusia. Iya. Terus dia hanya masuk kamar langsung ngobrol sama itu, sama jin tersebut. Ya karena dia udah merasa nyaman di situ, jadi dia akan tidak. Yang ini berarti kan dia tidak bisa bersosialisasi kan. Ya. Jadi dia justru menganggap itulah dunianya. Nah, nanti endingnya gimana tuh Pak Haji? Nah ini yang kan ngeri Pak Haji. Ngeri. Jadi kita sebagai saudaranya kan merasa, aduh kasihan amat gitu ya. Ya, jadi banyak orang yang nggak sadar. Nanti pas ada umur-umur tertentu di mana lepas kontrol ya. Banyak juga kan, ternyata juga kan yang indigo yang terkenal juga kan banyak. Kalau dibuka kedoknya sih ya cuman yang nggak enak lah, yang nggak etis ya. Cuman ya saya tahu karena saya kan suka berhadapan dengan yang kayak gitulah. Awalnya juga ini ya, kayak ini anak Ustaz ini kelebihan gini nih. Nah ketika ada masalah baru dia bingung. Nah waktu itu anaknya ngamuk di pesantren, dan satu pesantren diliburin hanya ngurusin dia karena susah sadar. Itu pesantren Liburin karena nggak bisa nanganin ini ngamuk berat lah anaknya ini. Nah ini kan jadi aduh astagfirullah, saya juga kadang bingung ya. Saya bilang, Pak, kok nggak manggil saya gitu kan? Iya. Minta tolong ke saya kan, ini kan ya akhirnya ya udahlah, udah itu cuman ya udah saya bantu. Artinya gini, saya bantu tuh bukan saya yang ngebantu ya. Jadi metode saya cara ngebantu orang itu mengajak orang ini untuk bertobat, kemudian minta tolong sama Allah. Secara garis besar seperti itu ya. Ada sih proses ruqyah, tapi saya lebih menitik beratkan ke arah situnya. Jadi lebih menekankan gitu. Nah kalau misalkan ini karena ulah orang tuanya, saya pasti nyuruh orang tuanya untuk bertobat. Banyak loh, saya berapa kali dipanggil anak kecil nih. Ini belum besar nih, jadi dari kecil mungkin baru gejala indigo ya. Gejala indigo ya? Ya dari jam 12 itu sampai subuh nangis. Selesai, kalau ada adzan baru selesai deh. Badannya udah habis. Saya tanya ini kenapa gini, terus katanya begadang terus, nangis terus. Badannya kurus, makannya gimana? Makan mah banyak. Tapi mungkin karena capek ya, kayak gitu kan capek ya. Akhirnya badannya kurus kayak kurang gizi gitu tuh. Nah yang saya ruqyah siapa? Orang tuanya. Ketika diruqyah orang tuanya anaknya biasa aja, nggak ngefek sama sekali. Anaknya juga diruqyah cuman ya gitu. Dan di sini ada. Nah saya tekankan untuk bertobat. Nah ketika ada sebab dan akibat ya. Iya. Kalau yang di bawah umur tuh biasanya semua juga pasti ada penyebabnya. Nggak bisa tiba-tiba seperti itu, ada penyebabnya. Nah ini yang kadang-kadang nggak disadari gitu. Setelah besar baru. Nah ini ada juga yang indigo yang misalkan dia ngerasa nyaman, ngerasain. Tapi coba perhatiin, bisa nggak dia beribadah yang bener lah ya, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah? Akan kesulitan. Pasti sukanya yang nyimpang-nyimpang. Sholat tapi mungkin ada ya hal yang lain yang ini yang ditambah-tambahin. Ya artinya gini, sulit dia akan untuk memahami ajaran yang dicontohkan Rasul tuh
kesulitan. Ada yang masih, jadi gini, ada yang terkendali nih Indigo ya, ada yang enggak. Yang enggak biasanya dia akan sakit karena ada perlawan dalam dirinya, dia nggak mau, tapi tetap diikutin. Ada yang jadi oke lah. Termasuk mungkin saudara saya juga itu. Mungkin tinggal Makanya dia sakit. iya, hati kecilnya atau jiwanya dia mungkin nolak dia nggak mau, tapi ininya datang terus gitu kan. Nah, akhirnya kan terjadi konflik dalam dirinya kan. Nah ini jadi nggak kuat. Ada juga yang ya udah deh gitu, malah jadi berteman. Nah yang kayak gini biasanya nggak terlihat gejala sakitnya, tapi biasanya gitu dia akan kesulitan untuk beribadah dengan benar, itu akan kesulitan.